Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Langga Kusuma. Ya, ngobrol ya, ngobrol bareng Langga. Ya. Oh, Langga cari jodoh. Ini dia YouTuber kita. Tuh udah sih kemana lah? Lah makan heula. Oh, bilang nggak cari jodoh. Oh, iya. Bu, jadi nyamuk aja di belakangnya. Jadi oh, ini masih lanjut loh, Teh. oh gitu? Oh Langga iya cari iya iya. mertua, ya. Oke, ya inilah. Bagus banget sih hashtagnya. Langga cari mertua. Jadi nggak lagi cari istri. Ah, iya. Tapi kalau cari mertua otomatis dapat istri gitu ya. Oh iya. Asik luar biasa. Ini asal udah Iya, bertemu lagi di sini pada hari Ahad 13 September 2020. Hari ini kita berada di Desa Dusun Cimara, Kecamatan Cisitu bersama Kang Langga dan juga hari ini kita kedatangan siapa ya? ya? Selebritis dari Bandung. Dari Bandung yaitu Kang Isep Fauzi. Oke, terima kasih, Iya. Mangga Kang Langga, Oke, selanjutnya siap. silakan. Kayak luar biasa, Oke. Tendong, hatur nuhun luar biasa. Ini nggak apa-apa pakai sponsor ya? Ya nggak apa-apa lah. Luar Usaha biasa. ikhtiar kan? Ya, luar biasa. Jadi teman-teman, tadi sudah dibuka oleh Tendong, luar biasa sekali. Sekarang kita ada di Dusun Cimara, di situ. Di tempat yang sangat luar biasa sekali karena ini baru pertama kalinya loh Langga main kesini loh, Pak. Oh, sama berarti. Sama juga. Kita semua-sama di sini sama. Jadi memang lokasinya itu jalannya bagus, banyak pohon-pohon, kebun-kebun dan hutan juga. Jadi memang tempatnya sangat luar biasa sekali. Di sini orang-orangnya juga ramah-ramah luar biasa. Oke, pertanyaannya adalah Sahanum menemukan dusun ini. Aduh, enggak tahu. Sa. Siapa ya? Uji sa. Siapa yang bertanggung jawab? Dusun Cimara ini ya. Ya. Jadi silakan, Nak. Apa maksudnya? Yang mengusulkan. Oh Yang gitu, mengusulkan, iya dari di Tendong. komunitas kan. Ya kebetulan kan suami asal dari situ Raja dan Oh, iya. kebetulan juga ada komunitas kajian juga di sini gitu. Yang akhirnya mereka merembukan bahwa untuk mengadakan pasar gratis di daerah ini karena memang banyak sekali agak-agak pelosok juga Ya, kan memang gitu. spesial, tempatnya Iya, spesial spesial. sebenarnya ya, kalau untuk pasar Strategi gratis. juga gitu dan kebetulan juga ini termasuk zona aman. Oke, Ya, luar biasa. zona Oh, aman aman dari ya? COVID. Dari COVID ya? Ya gitu. Jadi kita cari yang aman-aman dulu aja. Ya, betul luar biasa. Teh. Oh ya, untuk Aisep ya, saya panggilnya Aisep ya. Boleh. Kang Isep. Kang Isep. Ini kan pertama kali kita bertemu ya, Kang ya. Betul. Jadi memang luar biasa Langga. sekali. Yes, Terima luar kasih. biasa sekali. Asik. Terima kasih telah bergabung di Langga. channel Langga. Kita ngobrol di sini. Siap. Kemudian juga tadi mohon maaf teman-teman, harusnya jam 10 sudah di sini, cuman ternyata lewat dulu. Jadi baru Akhirnya bisa. telat ya? Udah sangat telat loh, sudah sangat telat. Jadi kita di sini, sebetulnya kita di sini ngapain loh, Wak? Di sini ngapain ya, Ten? Ngapain ya? Ya, Jadi kebetulan. kalau ini kan kebetulan kegiatan komunitas Alila Sumedang, insya Allah setiap bulannya ada pasar gratis Insya Allah. ya. Wih, luar Gratis biasa. di berbagai daerah di Sumedang tentunya. Dan memang daerah-daerah yang dicari sama teman-teman komunitas itu yang memang layak gitu loh, layak sebagai penerima manfaat. Karena kan daerah-daerah pelosok seperti ini kadang-kadang jarang terjamah ya sama komunitas-komunitas lain. Nah makanya ini saya acungi jempol banget sama komunitas Ahila Sumedang bisa menemukan daerah seperti ini, bisa membantu para duafa di sini gitu. Jadi kegiatan ini ya untuk berbagi berbagi kebutuhan pokok sama masyarakat seperti itu. Yang tadi kayak ada beras, ada minyak, ada lauk pauk, Sayuran gitu, juga. ada sayuran juga. Gitu kan, ini lengkap lah gitu. Jadi masyarakat duafa tuh biar bisa merasakan gimana sih belanja gitu, belanja sebanyak itu. Aduh ini ada Isep juara. Iya. Ada. ini ada anak saya ya. Say hello ke dong. kamera. Saya halo ke kamera, saya halo. Hai gitu. Itu lihat kita apa? Gitu. Jadi berbagi kebahagiaan lah sama para duafa untuk bisa merasakan sensasi belanja seperti itu ya. Iya. Kan ngambilin. Kan biasanya di akhir ada kasir ya. Ini gratis. Tapi ini loh spesial untuk Tendong ya, karena teman-teman pasti sudah nonton video sebelumnya. Yang itu kita buat dadakan itu luar biasa sekali. Tapi ini loh Teh, sebenarnya pasar gratis itu apa Teh? Yang tadi disampaikan oleh Isep, Kang Isep. mungkin Kang Isep bisa lebih didetailkan lagi Teh apa Ya, itu pasar terinspirasi dari mana terinspirasi gitu. dari mana juga. Kemudian juga
Emang segitu gratisnya sampai orang bisa ngambil atau seperti apa gitu teh? Iya. Jadi apa ya, inspirasi pasar gratis ini kebetulan saya sering lihat-lihat IG juga, Asik, Instagram luar biasa. gitu ya. Dan memang banyak apa istilahnya komunitas yang sudah melakukan lebih dahulu gitu. Nah, melakukan lebih dahulu sehingga terinspirasi juga nih, di Sumedang belum ada gitu. Nah, kenapa kita nggak buat gitu? Mungkin yang bisa lebih dari mereka gitu. Mereka mah cuma segitu gitu. Nah, kita bisa lebih dari itu gitu. Nah, ini ya kita banding-bandingkan. Saya lihat ada videonya juga, ada apanya juga gitu ya. Oh, di sana mah cuma gini doang gitu. Nah, kita bisa lebih dari ini gitu. Makanya waktu itu pertama kali itu dadakan juga. Ini idenya itu dadakan. Pokoknya harus jadi gitu. Harus jadi. Kalau saya punya ide, kalau udah muncul ide, udah harus langsung dijadiin gitu. Oh, luar biasa. Jangan tunda-tunda gitu. Nah, Itu jodoh juga kayak gitu. Nah, sebetulnya kalau yang disampaikan Teteh harus segera jadi itu bagi Langa oke teh. Cuman itu akan jadi tantangan bagi Adian loh. Oh gitu ya. Dan di belakang. Oke, terima luar biasa teh. Jadi, tapi ini Langa masih ada pertanyaan loh teh. Maksud pasar gratis itu jadi kita ambil barang nggak Iya, dibayar atau kita udah dikasih dalam bentuk Iya, udah kupon. jadi. Jadi Gong. jadi kita apa istilahnya Banyak survei itu, dulu Pak. nih. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Karena kita dulu survei dong, tempat dulu. Duduk, Nah, duduk kita sama survei kayak tempat situ. di mana tempat mana nih yang layak menjadi penerima pasar gratis ini. Karena ini memang betul-betul gratis gitu. Padahal kemarin juga udah ada anggapan dari masyarakat juga, walaupun itu sudah dikasih kupon bahwa ini gratis, tapi tetap masih mikir ini teh bayar nggak gitu. Nah, masih mikir ke situ gitu. Nah, makanya pada saat sudah fix tempat, nah kita bekerja sama dengan masyarakat Sudah setempat kayak atau situ, misalkan sama kayak pemerintahan situ. setempat, RT lah minimal gitu, RT, dan mudah-mudahan ada relawan yang ada di situ gitu. Nah, yang bisa bantu kita gitu. Ya udah, di Nah, sini dulu. habis Udah, itu di sini, kita duduk. sebar kupon. Jadi sebar kupon itu 2 hari sebelumnya. Sebar kupon, kita itu peserta penerima itu baru kita baru 50 orang. Rencana ya mungkin nanti ke depannya pengennya lebih gitu. Siap, amin. Siap. Dari 50 bisa jadi 100, 150 dan selanjutnya gitu ya. Kalau sudah aman lah gitu. Itu nanti ya setelah pemberian kupon ya kita tinggal pelaksanaan aja. Nah, untuk barang-barang yang disediakan untuk pasar gratis ini ya kita melobi donatur gitu. Kadang itu bisa uangnya, bisa barangnya gitu. Jadi tidak hanya itu aja gitu. Apalagi kalau misalkan ada nih lisan barang yang sudah kita tentukan ini, tapi kadang ada masyarakat yang pengen ngasih ini gitu. Oh, boleh Oh, aja ada juga gitu. itu, Teh. Oh, Tapi suka saya kasih ini, pokoknya harus 50 gitu. Jadi jangan kurang, jangan lebih. Nanti kalau kurang kayak Kang Langa ngasih bolam cuma 7. Jadi bingung. Berarti kurang 30 sekian. Sekian lagi. Hutang. Siap. Kita gantikan bola emang lain. Luar biasa teh. Tapi ini loh, kok untuk program yang disampaikan oleh Teh Nung, apakah ini memang jadi percontohan untuk di daerah Jawa Barat khususnya atau memang istilahnya mah memang rutin diadakan bahkan mungkin lebih lama lagi teh? Kalau kami sih ngelihatnya yang pusat ini Ahila Sumedang ini cukup aktif ya dalam berkegiatan. Bagus ya. Iya, Maksudnya kan sekarang itu memang kita kondisi lagi pandemi kayak Iya, gini. iya. Pandemi kayak gini sebenarnya di saat orang lain banyak menjaga jarak atau WFH di rumah aja gitu ya, tidak berkegiatan. Nah, alhamdulillah Ahila Sumedang itu tetap produktif gitu. Tapi dengan memakai protokol kesehatan tentunya ya. Iya, iya. Gitu, dengan memakai protokol kesehatan. Nah, ini bisa jadi percontohan. Tadi juga saya update di status WhatsApp itu komunitas yang lain tuh aduh pengen nih di Garut nih ngadain yang seperti itu. Jadi terinspirasi juga. Jadi memang ini bisa jadi inspirasi lah buat yang lain. Terima kasih ya kepada Tenung sama Kang Dian sama teman-teman Komunitas. Sumedang telah banyak menebar manfaat gitu di daerah Sumedang gitu. Ini bisa jadi percontohan yang bisa ditiru oleh komunitas yang lain juga gitu. Dengan tentunya dengan yang tadi Tenung itu lebih baik gitu. Ya. Jadi ketika Tenung lihat komunitas yang lain udah melakukan seperti ini, nah Tenung lihat sisi yang lain, oh ini kita bisa loh lebih lebih baikkan lagi seperti itu. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Aisyah sama Tenung, luar biasa sekali. Jadi memang kita itu istilah nama kita juga sambil jelajah Sumedang juga. Yes. Karena kita perlu diakui loh, untuk Langga sendiri yang memang dulu pernah jalan sini banyak daerah yang memang belum pernah Langga Belum ke dijaki, Jamah ya. belum ke Jamah. Jadi memang alhamdulillah sekarang kita di Dusun Cimara Cisitu. Semoga ini menjadi salah satu role model di mana nanti akan bergelombang yang tadinya 50 menjadi 75, naik ke 100, naik ke angka yang lebih banyak lagi, dan juga mungkin
bukan hanya di Sumedang, Yes. di semua daerah khususnya di Jawa Barat, bahkan mungkin sampai se-Indonesia. Amin. Semoga ini menjadi gerakan yang bisa gelombang laut, jadi betul-betul ke semua arah, semua lini, semua bagian dari masyarakat. Tepuk tangan buat Al Hilal, tepuk tangan buat Aisyah, tepuk tangan buat Enung. Alhamdulillah. Luar biasa. Tapi gini loh Teh, nanti Langa sedikit tinggal dulu. Gue benerin kamera dulu. Kenapa habis? Enggak, maksudnya takutnya Posisinya? kurang masuk gitu. Biasa rolling set. Iklan dulu, iklan dulu. ya. Oke. Jadi sambil Langa Ngobrol ya? itu dulu pre kamera Teh. Harapan Teteh untuk kondisi sekarang, apalagi di kondisi, jadi maksudnya harapan Teteh ke depannya untuk pasar murah apa Teh? Sama Pasar murah. ya sama gratis. Bukan pasar murah ya, pasar gratis ya. Beda. Pasar Sangat murah beda tetap sekali. bayar. Oke. Kami lihat kamera Teh. Supaya kirain Naon? kamera di sana teh. Kecil kamera. Harapannya apa ya? Apa Teh? Ya pokoknya di masa pandemi ini harapannya inginnya semua terbantu gitu. Semua terbantu, tidak hanya sampai di sini. Bantuan itu berbagi itu bisa dengan berbagai cara ya. Yes. Berbagai cara. Apa aja gitu, tidak hanya harus materi gitu ya. Tapi apa ya istilahnya buat kesehatan juga bisa, ini nih program yang belum kita ini nih untuk kesehatan masyarakat gitu. Misalkan ada pemeriksaan gratis atau apa gitu tiap bulan atau apa gitu ya, dijadwalkan, nanti diagendakan gitu. Termasuk kemarin saya lihat di Al Hilal Pusat ada pembagian apa? Tiket. Hah? Yes, Gitu pembagian itu. tiket untuk santri. Saya juga terinspirasi lagi tuh. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Bisa ke komunitas buat santri di daerah. Iya. Insya Allah ya. Gitu. Naon. Jadi kita betul-betul suatu acara yang memang bebas ya. Iya bebas. Bebas rolling kamera dulu. Gitu. Berarti memang kalau kita lihat dari segi mungkin apa yang bisa kita berikan, memang kan kita ada sedikit keterbatasan. Yes. Tapi itu luar biasa sekali Teh. Jadi next time mungkin setelah kita melakukan pasar gratis, ada juga mungkin untuk pengobatan gratis. Ya, Ada gitu. kita ada dokter Bisa juga. gitu. Itu merupakan hal yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah. Tapi ini loh, mengenai hal tersebut, berarti kan memang ada banyak kekurangan. Walaupun memang secara perlahan bismillah kita berjuang bersama-sama agar bisa menjadi yang luar biasa lagi. Tapi menurut selain itu apalagi yang menjadi harapan khususnya di Al Hilal? Harapan Al Hilal sih sebenarnya kan kita alhamdulillah sekarang udah lajis ke tingkat provinsi. Jadi kita ingin menyebarkan manfaat ini tuh untuk se-Jawa Barat gitu. Jadi kita kita baru terbentuk 3 untuk komunitas Al Hilal Sumedang, Al Hilal Karawang sama Al Hilal Garut. Nah, sekarang Al Hilal Indramayu lagi OTW peresmian juga. Luar Jadi biasa. Kita mau pembukaan komunitas-komunitas di daerah kota kabupaten se-Jawa Barat. Jadi harapannya ya Al Hilal ingin benar-benar menyebarkan manfaat ke seluruh Jawa Barat aja gitu. Luar biasa. Amin. Bismillah. Kita Bismillah, sama-sama gitu. berjuang, luar biasa sekali. Tapi kalau kita bicara Al Hilal loh, Ya? kan dulu itu ceritanya seperti ini ya. Langa sama Tenung sama Adian itu ada sebuah grup kajian Nila Riba. Dan sama sekali nggak pernah ketemu. Gitu. Nggak pernah ketemu ya? Nggak pernah ketemu. Saya mah lihat dia. Pernah, cuman mungkin ya salewat itu. Saya mah nggak pernah ngobrol panjang gitu. Suatu kesempatan, di mana? Pokoknya panjang. Akhirnya ketemu. Saya setahunnya. Tahu kan? Ngobrol waktu itu waktu itu untuk ngobrol untuk mengenai Al Hilal. Yes. Tapi pertanyaannya gini aja. Ya Allah, gue sih berjuang ya. Hati-hati. Jadi mungkin gini loh, itu kan kemarin sudah dijelaskan oleh Tenung sama Adian bagaimana Al Hilal di Sumedang. Tapi Langa ingin tahu loh, bagaimana Al Hilal untuk di daerah Jawa Barat khususnya itu. Sambil Oke, kalau di Jawa Barat sebenarnya hampir sama ya kegiatannya. Kita ada kayak kegiatan mingguan, kegiatan bulanan. Jadi teman-teman itu bergerak di bidang pendidikan, ada bagian pendidikan tuh kayak maghrib mengaji. Wih, luar biasa. Terus kemudian kalau kegiatan bagi-bagi nasi kayak nasi Jumat gitu seperti yang dilakukan oleh Sumedang gitu. Kemarin Karawang juga baru melakukan. Terus kemudian untuk Al Hilal Garut kemarin ada pembagian untuk guru-guru ngaji. Wih, keren. Guru ngaji dan anak-anak yatim beras gratis gitu. Siap. Kalau baru seperti itu sih kalau misalkan untuk kegiatan ini. Tapi kalau untuk Al Hilal Pusat kita kan sebenarnya fokusnya di anak yatim awalnya. Kita tuh fokus di pengembangan anak yatim sama duafa gitu. Jadi kita ada 3 pesantren di Cililin, di Cibiru sama di Geger Kalong.
itu ngurusin anak-anak yatim sama duafa dari mulai ngaji sampai dia kalau misalkan lagi kelas 1 dari mulai bangun tidur sampai dia tidur lagi semuanya di sana gitu. Kalau misalkan untuk Al-Hilal 2 kita fokus di tahfiz. Sama Al-Hilal 3. Jadi masyarakat sekitar yang yatim dan duafa kita bantu dari segi pembelajaran ngajinya sama kebutuhan. Kalau yang yatim itu dipenuhi kebutuhan bulanan seperti beras dan uang dan kebutuhan sehari-hari gitu. Tapi kalau bicara sedikit tentang sejarah loh, sebenarnya Al-Hilal itu dimulainya kapan, di mana, kemudian penggagasnya siapa aja? Kalau gitu, sejarah sebenarnya agak cukup unik. Jadi awalnya tuh ini tuh Al-Hilal ini tuh cuma nyentuhin anak yatim aja. Jadi kan ini berasal dari keluarga Pak Haji Nandang, Pak Hendra. Beliau tuh orang Cililin, tapi kemudian besar di Jakarta dan sekarang tinggalnya di Cibiru. Beliau itu punya usaha itu penerbitan Al-Quran. Nah dulu tuh cuman 2002 ya, beliau itu 2002 ngemulainya tuh berarti udah sekitar 18 tahun. 18 tahun. 2002 itu cuman di setiap bulan tuh nyantunin anak yatim aja. Jadi keluarganya tuh udah punya aktivitas rutin, anak-anak yatim sekitar itu diundang untuk ke rumah beliau. Awalnya dia cuma 5 orang, 6 orang, terus alhamdulillah jadi banyak, sekitar ada 40-an lah anak yatim gitu yang suka disantuni sama beliau. Nah kesini memikirkan gimana ya anak-anak yatim ini tuh biar nggak cuma dikasih uang. Akhirnya itu dibentuklah pengajian gitu, mulainya dari Cililin. Nah kita ada pengajian biasa kayak TPA biasa, bukan pesantren. Alhamdulillah berjalan baik pengajian, respon dari masyarakat juga bagus. Nah kita sekitar 2009 bikin pesantren. Berarti lama banget, 2002 sampai 2009 sekitar 7 tahun baru bikin pesantren kecil-kecilan di Cililin gitu. Kemudian 2011 di Cibiru tuh tapi bukan pesantren yang kayak di Cililin. Kalau di Cililin kan nginep ya, kalau di Cibiru tuh pulang pergi ngalong kalau istilahnya. Ngalong. Santri ngalong. Kira-kira sih. Tapi sekarang alhamdulillah Cililin ada sekitar 160 santri, Cibiru 196. Cibiru lebih banyak karena memang masyarakatnya lebih lebih banyak juga. Terus Geger Kalong sekitar 120-an. Jadi total mungkin ada sekitar 450 deh santri Al-Hilal gitu. Luar biasa. Tapi keren sekali loh mengenai Al-Hilal. Tapi masih jadi pertanyaan sampai sekarang itu adalah Teteh sama Isep ketemunya di mana? Di mana ya? Satu corporation dulu. Oke. Jadi kan dulu kan Teh Dian sama Anu kan bilang bahwa ada teman mantuin teman gitu ta. Cuman kan memang Langga gak tahu bagaimana asal muasalnya. Cuman yang jelas taunya seperti ini aja gitu ta. Tapi kalau misalnya itu semua pasti Langga sendiri nggak ketawa loh. Jadi pasti cerita lucu loh itu. Oh, enggak juga. Maksudnya Isep sama Tenong sama Adian atau mungkin sehingga jadi Al-Hilal di Sumedang itu bagaimana prosesnya itu Teh? Kapan ya? Ya, dulu kan kita sama-sama di satu itu ya perusahaan sama gitu. Isep. Satu perusahaan yang bergerak di bidang fashion busana muslim gitu. Dan kebetulan kita sama-sama CO ya. Kepala toko lah gitu ya. Kang Isep di Reog ya. Saya di Sumedang, Reog Bandung. Surabaya pernah. Surabaya pernah ya, di mana-mana gitu. Kang Isep mungkin lebih lama kalau di situ, saya dari 2017. Kemarin. 2014 kata. Legend. 2014 sampai 2017 gitu. Saya di Sumedang, kebetulan waktu itu kita ada kumpulan untuk CO ya. Kumpulan untuk CO, kita meeting di Toga. Di atas tuh. Iya, di Toga tuh yang ada itu tuh, ada angin puting beliung tuh. Di Sumedang. Di Sumedang di Toga. Iya, kita meeting. Nah, dari situ kita ketemu gitu. Kang Isep baru pertama kali ketemu saya gitu. Nah, setelah pertemuan itu kita nggak pernah lagi ketemu. Tahu-tahu Kang Isep udah resign, saya udah resign gitu. Tahu-tahu di WhatsApp. Kita kan masih punya WhatsApp, suka lihat status tuh gitu. Nah, saya lihat status Kang Isep, apa nih gitu ya. Tertarik juga. Waktu itu ada program kakak asuh sama orang tua asuh. Iya, masih berjalan. Udah diceritain kan? Udah. Nah itu terus waktu itu ya, terus Kang Isep pada saat itu ada status juga lagi peresmian komunitas Karawang. Di Karawang. Gitu. Ini apa kata aku teh ya, mikir komunitas Karawang. Kang adain atuh di Sumedang gitu. Nah, makanya waktu itu ya itu kan kata Kang Isep kan sebenarnya dari Sumedang itu banyak yang ngajuin ya buat komunitas. Nggak istiqomah. Jadi ketika misalkan
ya wis kan kalau komunitas kan harus ada orang ya, Iya. minimal ada 10 gitu, ada 20. Mereka bingung nyari orang-orang yang masih susah ternyata ya nyari Iya. orang yang karena kan emang saya kayak dipertemukan lagi sama Tenung kan, kita memang kalau melakukan kebaikan mah pasti bakal apa ya, dipertemukan dengan orang yang sefrekuensi. Jadi pasti sih saya ketika misalkan melakukan kebaikan, insya Allah kayak misalkan Tenung kan nanti pasti akan ketemu lagi sama teman-teman apa yang memang punya visi dan misi yang sama, sefrekuensi gitu. Jadi saya juga ketika di Alilal ini tuh ketemu lagi tuh sama orang-orang yang memang kita berasal dari perusahaan yang sama, yang ada yang kayak Tenung, ada yang jadi donatur tetap gitu, yang dia tuh udah kamu sekarang bergerak di dunia sosial, ya udah aku jadi donatur ya tetap dia setiap bulan kayak gitu. Jadi memang kan kita kontribusi beda-beda ya Teh. Ada memang yang semangat di kegiatannya, ada yang kemudian semangat untuk berkontribusi karena saya sibuk, semangat untuk berdonasi kayak gitu. Jadi ceritanya kayak gitu sih, dan akhirnya sampai sekarang silaturahmi sama Tenung berjalan gitu ya. Alhamdulillah gitu, masih nyambung. Gitu. Berarti 2017 kita Enggak. 2016 deh. Kang Isep 2016 resign, saya 2017 resign gitu. Ketemu lagi 2020. Nah, gitu. langsung untuk ngebantu Kang Hilal. Iya. Luar biasa. Awal tahun. Jadi memang berarti Al-Hilal itu kalau berarti masih muda sekali. Iya, masih kan dari muda. Maret, 22 Maret. Oh iya. Awal pandemik ya. Iya, awal Kita juga pandemi. agak was-was Gitu. Waktu mau datang ke situ juga. benar-benar Oh ini pernah, Aisyah pernah ke Sumedang sebelum ini? Iya kan waktu peresmian. Oh oke. Maret. Oke itu Langa masih Mencari jalan. jalan-jalan. Tapi gini loh, tadi Langa kutip dari bahwa ada sebutkan satu frekuensi ya. Yes. Berarti kan otomatis. Di sini Langa kalau bisa Langa sebut negatif kan nggak mungkin loh. Mungkin ya teman-teman ya, kalau saya negatif kan dalam artian mau mungkin bergabung dengan orang-orang positif. Yes. Berarti mau tidak mau saya juga positif. Berarti teman-teman yang belum mau collab sama saya adalah orang-orang yang itu gitu maksudnya. Gitu aja. Ya soalnya susah teh aslinya teh. Intinya memang ya kita seperti ini dunia sepi sih sebenarnya, kayak dunia relawan, dunia itu tuh kadang orang mikir-mikir ngapain sih nggak ada uangnya. Ya. Padahal kalau saya rasakan juga, mungkin Tenung juga bisa rasakan, kadang-kadang memang sama Allah tuh dibayarnya tuh dengan cara yang lain, ya sih? Dengan entah itu keberkahan usaha kita, kayak Kang Dian misalkan yang tadinya cuma 5 kilo jadi 10 kilo misalkan ya, atau apapun lah. Intinya sih sebenarnya kita kalau mainan kegiatan sosial kayak gini tuh larinya ke keberkahan kan, keberkahan yang mana bisa cepet dapat jodoh juga mungkin. Oh luar biasa. Ya syariah hashtag ya. Terus di Alilal juga ada komunitas jemput jodoh kan. Kataku luar biasa. juga. Jemput jodoh, alhamdulillah kita udah mempertemukan banyak banget pasangan. Luar biasa. Gitu. Jadi kalau mau ikut, cuman kan sekarang memang lagi pandemi, jadi kegiatan stop ya kegiatan itunya. Tapi kalau untuk online kita masih jalan. Jadi kalau misalkan mau ta'arufan, mau apa bisa banget. Tuh, mantap. Tapi justru oke lah. Oke lah. Enggak, maksudnya mungkin sedikit beda teh kalau misalnya orang lain cari jodoh lah, kalau Langa sih lebih nyaman Cari mertua. Gitu. Bagus ini, langka ini. Keren loh. Bilang Kalau udah cari mertua pasti dapat. anaknya. Jadi nggak perlu capek-capek lagi. Yes. Satu lah. Ayo kita bisa bergeser sedikit ah. Oke. Soalnya panas. Enggak kok. Panas Sini. nggak? Enggak. Kan dia gitu maksudnya Mas. Ya luar biasa. Jadi kita ada rolling lagi. Oke, jadi itu pengalaman sangat luar biasa kali dari mulai Tenung, Aisyah juga, karena memang perjuangan untuk mencapai titik ini kan itu susah loh. Yes. Jadi istilah nama kalau ada suatu proyek misalnya proyek dari mana gitunya ikut gabung kan pasti ada nominal uang loh. Yes. Tapi kan kita bergerak berdasarkan memang bahkan kita sendiri yang ngeluarin uang loh. Jadi bukan kita diberi uang, malah kita yang nombokin. Betul. Dan itu bagi sebagian orang, ngapain lo, saya udah berkorban uang, korban tenaga, korban waktu, korban segalanya, tapi nggak ada yang saya dapatkan gitu bagi sebagian orang loh gitu. Yes. Tapi bagaimana caranya, dan juga Tenung bagaimana memotivasi diri agar Ya terus. Gak kedengeran dong dari tadi. serius ya? Gak tahu, gak tahu. Agak di atas ya? Oke. Iya, Gak kerasa. Gak kerasa. Oke. Bagi Aisyah sama Tenung, bagaimana cara memotivasi diri agar senantiasa istiqomah dalam kondisi yang istilah nama kita kan istilah nama
kasebutkan gitunya, bahkan untuk keuangan rumah sendiri sedikit terganggu gitu loh. Itu kan sebuah tantangan, Wak. Enggak dari Tenung. Kalau dari saya gini, prinsipnya dari dulu ya mungkin. Kalau kita bantu orang lain, pasti kita juga akan dibantu sama orang lain, Yes. gitu. Bukan sama orang lain juga, mungkin sama Allah gitu ya, tidak hanya sama orang lain gitu. Jadi prinsipnya seperti itu aja gitu. Jadi ngalir aja gitu. Jadi tidak harus mengharapkan pamrih gitu, dan juga tidak apa ya, tidak terlalu apa ya istilahnya, ngalir aja gitu. Ngalir aja. Nggak harus berharap ini itu gitu. Jadi ngalir aja gitu aja. Prinsipnya sederhana gitu. Simpel Banget ya. Simpel aja gitu. Setuju banget sih sama Tenung. Jadi memang Bentar dulu. Serius gak panas? enggak serius ya. Oke, udah. Apa bagus deh. Ada Oke. angin. Kalau Apa? saya sendiri sih memang ketika memutuskan ke dunia sosial tuh memang apa ya, benar kata Tenung sih, ketika kita bantu orang lain insya Allah kita juga akan dibantu. Prinsip saya mungkin ketika kita membahagiakan orang lain, Nah, gitu. Allah juga akan membahagiakan kita. Itu udah kayak otomatis lah kalau Otomatis misalkan ya. kita yakin ya, kita yakin. Kadang-kadang kita nggak yakin itu karena kita terlalu berpikir logika. Overthinking. Logika sekali. Logika. Kalau misalkan saya dapat kalau misalkan saya ngeluarin ini, saya misalkan harus dapat ini misalkan. Tapi kalau misalkan untuk berbagi kebaikan, untuk kegiatan sosial itu kadang-kadang matematika itu nggak berlaku juga ya Teh ya. Iya. Dalam artian kita ketika lebih banyak memberi, insya Allah kita juga akan Lebih banyak menerima. Jadi memang kita tuh memposisikan gimana caranya walaupun misalkan dengan segala keterbatasan kita bisa menjadi orang yang lebih banyak memberi. Tapi terkadang gini ya, kalau pada saat kita ingin berbuat baik, pasti ada aja netizen. Ya, netizennya banyak. Itu banyak Adalah. banget. Itu saya tuh udah kebal sih sama netizen. Itu jeleknya sampai ngomong apa itu Teh? Apa ya, riak teh gitu. Iya, iya. Padahal kan bukan uang kita, bukan ini gitu. Kayak misalkan saya kan sering posting ya kegiatan sosial, posting-posting saya pernah gitu. berbagi di sini. Sebenarnya tujuan saya posting itu untuk apa ya, untuk bisa memberikan inspirasi kepada yang lain biar orang lain itu melakukan hal yang sama gitu, bukan dalam gitu. arti ria. Iya. Kalau masalah ria mah masalah hati ya, Iya, yang sama cuma Allah. hati yang bisa ngerasainnya. Jadi kalau saya udah nggak peduli sih, yang penting saya mau posting ketika misalkan alhamdulillah sekarang lagi ada pasar gratis nih di Sumedang bla 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 gitu. Ketika ada netizen yang bilang, "Oh, kebaikan lo nggak perlu dipublikasikan." Kayak gitu. Ada itu. Ada lah. Jadi banyak yang kayak gitu, tapi ya capek lah kalau dilawan. Udah. Tapi kalaupun Nanti misalkan juga gini, diem kok netizen. gitu. Tapi kalau misalkan gini, pada saat kita berbuat baik, terus ada netizen seperti itu, terus kita down, gitu, terus kita tidak melakukan lagi kebaikan, nah itulah Itu yang berbahaya. berbahaya gitu. Makanya Jadi butuh- terus butuh- aja lanjutin gitu. Lanjutin. Terserah orang mau ngomong apa gitu. Yang penting mah jangan fokus terhadap penilaian orang. Iya, Capek nantinya kalau fokus sama penilaian orang. Udah kita mah melakukan yang penting kita yakini bahwa itu baik, insya Allah gitu akan bermanfaat dan sustain lah, berlangsung lama gitu. Luar biasa. Seperti itu. Tepuk tangan buat Aisef sama Tenung. Oh ya ini loh, kan ada beberapa orang di luar sana yang serius gak panas? Nggak panas sih, santai aja. Tepuk tangan Ini mau buat- di Ayunda tuh sengaja loh kalau di Amerika kayak gini. Saya nurutan mau di Ayunda. Serius, lihat vlognya tuh. Jadi kalau orang Amerika nih, ini aja ya. Kalau orang Amerika ketika lihat matahari katanya itu mereka tuh seneng karena memang ada ini ya, mungkin ada vitaminnya. Tapi kalau orang Indonesia kan kadang kalau panas sedikit aduh. Oh, ya. Takut hitam. Nah, gitu. Takut hitam. Apa gitu. Hitam. Jadi kita lanjut. Nah, ini kan ada loh teman-teman di luar sana. Heeh. Ya, sebut saja mungkin secara materi ada, tapi dia bingung loh mau ngasihnya kemana. Kemudian ada yang secara tenaga dia ada, tapi dia nggak punya uang. Yes. Kemudian juga ada yang, ini saya loh ada barang yang memang bisa layak pakai, tapi bingung nih kemana ini. Atau hal-hal seperti itulah gitu Teh. Apa yang ingin sana, saya nggak punya uang banyak, tapi saya punya materi tentang ini, saya ingin bagikan mengenai pengetahuan ini gitu. Yes. Itu mungkin nggak ada yang berbagi seperti itu loh. Mungkin banget di Alila Cibiru tuh sering banget. Jadi saya tuh kan alhamdulillah sekarang tuh banyak relawan di Cibiru. Jadi saya suka share kalau misalkan mau berkegiatan, mau berbagi sama anak-anak nggak harus bentuknya materi. Kalau teman-teman punya kemampuan untuk bisa memotivasi para santri gitu, kayak misalkan berbagi ilmu. Alhamdulillah banyak. Siap. Itu sering banget Kang. Jadi kita Ya. hati-hati Bu. Adian ngapain? Kalau misalkan untuk kayak kemarin tuh ada yang berbagi bagaimana caranya menanam kayak gitu. Jadi
bagaimana caranya apa ya, kemarin itu banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang suka berbagi di Cibiru tuh, berbagi pengetahuan. Terus sekarang itu kalau nggak salah mau ada kayak manajemen uang jajan, coba manajemen uang jajan buat anak-anak ketika pandemi kayak gini. Jadi saya mah siapapun yang mau berbagi sangat welcome sekali untuk di Al-Hilal ini. Jadi nggak harus bentuk materi. Kalau dari komunitas sendiri sekarang sudah mulai sudah mulai diterapkan mengenai program untuk apa istilahnya pengumpulan barang-barang bekas. Bukan barang-barang bekas, barang-barang yang sudah tidak layak pakai, masih layak pakai gitu. Tapi udah lama nggak kayak baju gitu ya. Pengumpulan baju-baju yang sudah yang lama nggak digunakan, termasuk bukan hanya baju, tetapi kan sekarang suka banyak tuh ibu-ibu yang mungkin dari zaman kapan mungkin pas nikah gitu ya, itu ada piring, sendok yang banyak numpuk di rumah, disimpan di lemari aja nggak bermanfaat. Nah, itu saya udah mulai kasih masukan gitu supaya nanti dikumpulin di Al-Hilal, nanti Al-Hilal yang salurkan, distribusikan. Nah ini udah ada, contohnya saya mulai dari saya dulu lah sama mama ya pribadi dari rumah. Jadi piring-piring yang sudah masih layak pakai gitu, maksudnya masih cuma di lemari doang jadi pajangan gitu. Kenapa ini 40 tahun mungkin ya saya 40 tahun nggak dipakai gitu, ini cuma di lemari doang mau diapain gitu, nggak manfaat banget gitu. Nah, makanya saya kumpulin terus saya salurkan ke pesantren karena yang banyak tuh lebih bermanfaat gitu. Hisab juga gitu. Kan dihitung deh wah piring hiji. Lu 100 seberapa kali banget. Saya tadi ini banget sama Tenong terinspirasi kalau kita punya ide, punya gagasan, hajar aja. Gitu. Emang kadang-kadang nggak jadi itu karena kita banyak mikir ya. Iya, betul. Aduh, di mana ya biayanya? Aduh, di mana? Biarin lah, nanti juga ada jalannya gitu kan. Kayak gitu. Luar biasa sekali Tenong sama Aisep, tepuk tangan. Sekali. Berarti sebenarnya buat teman-teman semua yang dimanapun teman berada, kalau ingin teman-teman ingin berbagi langsung berupa materi, boleh bisa salurkan ke buat Tenung ataupun ke Aisep. Kalau memang sana saya ada barang misalnya yang masih bisa digunakan tapi jarang dipakai di rumah, mau salurkan, ada nih misalnya gitu ya. Berarti kan istilahnya mah bisa juga didistribusikan melalui Al-Hilal, teman-teman. Jadi memang Al-Hilal ini kita mendistribusikan ke lokasi-lokasi yang memang sangat kita survei dulu karena memang jadi prioritas untuk diberikan kepada istilah nama memang tepat sasaran gitu. Betul, penerima manfaat yang tepat sasaran. Tepat sasaran. Seperti itu. Oke, ini ya kita closing statement nah. Karena memang waktu udah lumayan. Durasi. Apa yang ingin sampaikan untuk generasi muda yang di luar sana? Oke, aduh ini pertanyaan berat banget ya. Karena global banget ya. Jadi istilahnya mah bagi langga-langga di luar sana yang masih bingung kelimpungan. Oke. Kelimpungan. Saya juga karena masih muda ya, berarti ini ngomong untuk saya juga. Jadi ya untuk generasi muda, khususnya sekarang itu memang generasi milenial sama generasi Z ya yang kita hadapi itu sekarang itu ya. Untuk yang masih kebingungan berkegiatan, nah sekarang tuh saatnya lebih banyak berkarya dengan kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan positif itu banyak banget teman-teman. Jadi jangan terpaku, walaupun sekarang perkembangan teknologi makin canggih, kita masih tetap bisa berkegiatan positif untuk bermanfaat untuk keluarga, untuk masyarakat gitu. Salah satunya bisa bergabung dengan komunitas-komunitas yang memang fokus di dunia sosial gitu, kayak komunitas Al-Hilal. Jadi intinya ketika kita disibukkan dengan hal-hal yang positif, kita akan terlupakan untuk melakukan hal-hal negatif. Gitu. Luar biasa. Teh, dari Teteh, apa ya? Pesan-pesan untuk orang-orang seperti Langga di luar sana yang masih ngeleor. Ngeleor. Ya pokoknya mah apa ya? Lakukan apa yang bisa dilakukan gitu. Selama kita sehat, selama kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat gitu, apa aja yang penting positif gitu, lakukan gitu, jangan ditunda-tunda gitu. Intinya seperti itu. Kalau misalkan istilahnya kita tidak punya teman gitu, hanya jangan pikirkan itu gitu. Padahal banyak sebenarnya peluang yang memang bisa kita kerjakan gitu, kita kerjakan. Setuju banget. Daripada kita mikir terus tidak jalan juga gitu. Ini kita punya ini nih, maksud ini gitu, tapi kita tidak lakukan gitu, malah mencari hal lain yang memang
sulit untuk dilakukan. Kira-kira nih celah mana yang memang kita mudah untuk melakukan yang ini gitu. Ini yang sedikit dulu aja, jangan dulu yang banyak-banyak, yang sedikit aja dulu. Sederhana tapi maksimal. Betul. Setuju banget. Gitu. Karena memang ketika kita nggak ngelakuin itu nggak akan dilakuin. Iya, seperti Kayak itu. memulai bisnis aja kan kita mikir ya. Bener. Oh, modalnya di mana ya? Mana ya? Tapi kita dilakukan wae gitu. Nggak jadi lakukan dari hal yang kecil, sederhana. Nuhun. Ini dari tadi kita ngobrol di sini tuh. Tapi teman-teman semua parulah. Ya nggak Mereka apa-apa. bosan mendengarkan kita. Oke. Oh ini kita kan sekarang ada di Dusun Cimara. Hatur nuhun, terima kasih. Oh, Teteh ketemu lagi nanti insya Allah ya. Ya, next time. Nanti mah main ke Bandung. Iya. Siap, Teh. Jadi bagi ini ya untuk tempat di sini Yes. ucapan terima kasih bisa nanti Tenung atau mau yang sampaikan? Tolong aja. Untuk yang untuk tempat kemudian juga masyarakat bisa iya. Teteh sampaikan. Ya ucapan terima kasih banyak kepada khususnya yang punya tempat ini, Kang Incis dan Ibu Lilis ya Bu. Atur nuhun pisan Luar Ibu biasa, Bu, tempatnya ya, atur gitu. Terus digandengan terus di repot. Iya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini ya semua sehat ya, tidak terjadi apa-apa gitu. Walaupun memang ya kita tetap menjalankan protokol yang ada gitu, tapi tetap waspada juga gitu. Jadi ucapan yang sangat luar biasa nih bagi masyarakat sekitar, sangat antusias sekali. Dusun Cimara ya, Teh? Khususnya Dusun Cimara sangat antusias sekali dalam kegiatan kali ini, pasar gratis hari ini gitu. Dan alhamdulillah mereka melakukan apa yang kita perintahkan gitu. Yang kita sampaikan. Kita sampaikan gitu. Jadi untuk mereka ada uang gitu. Jadi tertib lah alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk Mematuhi hari ini. protokol. Ya. Jadi pertama untuk semua jajaran pemerintahan di Dusun Cimara, Iya, Desa Sunda Mekar. Desa Sunda Mekar, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. Terima kasih kepada Langan juga tambahkan Teh, kepada masyarakat, kepada rekan-rekan semua yang telah mendukung acara ini, kepada semua donatur Ya. yang tidak bisa disebutkan. Relawan juga Oke, luar biasa. bantuannya. Jadi mohon maaf tidak bisa mau disebutkan satu-satu Teh. Itu banyak. Oh banyak. Ini donaturnya terima kasih kepada para donatur. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian juga untuk masyarakat Desa Cimara terima kasih buat apresiasi yang sangat luar biasa dan segera nanti kita ke tempat Next selanjutnya. time. Ya. Next time di daerah selanjutnya. Ya, selanjutnya. pasar gratis season 3. Oke, luar biasa Teh. Terima kasih. Ayo Sep, hatur nuhun luar Sami-sami biasa. Kang Lang. Tenung, Ya. hatur nuhun luar biasa. Jadi memang terima kasih kita obrolan kita sungguh-sungguh sangat luar biasa sekali. Terima kasih bagi teman-teman, terima kasih telah menonton. Ingat selalu untuk komen, like, and subscribe. See you the next video. Di ngobrol. Di ngobrol. Ngobrol bareng. Ngobrol bareng Langga. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bareng. Langga. Ngobrol. Bu atur nuhun ya Bu ya. Jangan lupa mertua.